Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sore hari ini bisa bertemu kembali ngaji sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan menjadi ikhtiar kita bersama untuk bisa istiqomah melaksanakan perintah Allah. Ada waktu yang masih diberikan oleh Allah sehingga kita dirahmati oleh Allah, diselamatkan olehnya sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi olehnya. Sudah pernah kita pelajari pada bagian awal dari buku ini tentang perjalanan hidup manusia. Di peta perjalanan hidup sudah pernah kita pelajari. Maka pada bagian keempat ini adalah pendalaman atau hal-hal yang perlu untuk dirinci dari perjalanan tersebut, ya. Lebih kepada hal-hal yang digambarkan atau diinformasikan di dalam dalil Quran maupun hadis dan keterangan para ulama tentang dahsyatnya perjalanan yang pasti akan kita alami menuju ke kampung kita yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Awal perjalanan menuju akhirat adalah ketika kita meninggalkan dunia, yakni saat bertemu dengan apa yang disebut dengan kematian. Nah, kematian ini diungkap dalam beberapa informasi, ya, dalil Quran maupun hadis yang menjelaskan tatkala malaikat mencabut ruh, ya, dari jasad seseorang, maka seringkali didefinisikan kematian sebagai terpisahnya antara ruh dengan jasad. Ya, jasad atau fisik atau tubuh biologis tidak lagi ada ruhnya, karena ruh sudah dicabut oleh malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kematian juga diungkap oleh Nabi sebagai sesuatu yang menghancurkan segala kelezatan dunia. Artinya orang tidak lagi bisa menikmati kesenangan-kesenangan duniawi karena sudah ditinggalkan. Al-Quran mengungkapkan sebagai kefanaan, sesuatu yang pasti akan hancur dan binasa. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di atas dunia akan hancur binasa, fana. Nah, kematian ini adalah kepastian. Kematian adalah kepastian. Mati itu pasti, bukan kemungkinan. Maka kita mendapati firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan kepastian mati itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Itu diungkapkan sebagai kepastian. Di ayat 185 Ali Imran, di ayat 35 surat Al-Anbiya. Kalimatnya sama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Kemudian kepastian yang namanya mati itu tidak bisa dihindari. Kalau memang sudah tiba saatnya, saat yang ditentukan oleh Allah untuk datangnya maut atau kematian, itu yang disebut dengan ajal, batas akhir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kehidupan seseorang di dunia. Nah, jadi batas akhirnya, limit akhir dari keseluruhan waktu hidup di dunia namanya ajal. Kalau ajalnya sudah tiba,
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di ayat 34 surat Al-A'raf. Tidak bisa diundurkan waktunya, juga tidak bisa dimajukan. Ya. Tidak bisa diundurkan waktunya, tidak bisa dimajukan. Lalu kalaupun manusia tidak menyukai atau membenci kematian, lalu berusaha untuk lari atau menghindarinya, dia tidak akan pernah bisa. Di ayat 8 surat Al-Jumu'ah Allah berfirman, innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya, fa innahu mulaqikum. Maka sesungguhnya dia tetap akan mendatangi kalian. Tidak bisa ya dihindari meskipun berusaha untuk lari. Walau kuntum fi buruji musayyadah. Jangan lupa di ayat berapa itu di surat An-Nisa. Meski kalian berusaha bersembunyi di balik benteng yang tinggi lagi kokoh. Walau kuntum fi buruji musayyadah. Tidak ada sesuatu pun dengan demikian yang bisa menghalangi manusia dari datangnya kematian kepada dirinya. Mboten saged ngandalke napa kemawon nipun wektale nggih tetep kemawon kedah tilar donya. Bahkan ketetapan mati seseorang, waktu di mana dia harus meninggalkan dunia atau ajalnya, itu sudah dicatat sebelum manusia itu lahir di dunia. Ya, hadisnya sudah kita pelajari dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Diutus malaikat dan diperintahkan untuk mencatat 4 ketetapan. Bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Satu di antara 4 ketetapan yang dicatat malaikat itu sebelum kita lahir di dunia, masih di alam rahim, adalah bikat bi ajalihi, ketetapan ajalnya. Di ajal itu sudah ditetapkan, tapi kapan secara pastinya tidak diberitahukan. Nah, ini bagian yang kita tidak tahu waktunya ini kapan, nggak ngerti. Tapi pasti terjadi, iya. Sudah ditetapkan dan tidak diubah-ubah, iya. Cuman kapannya tidak diberitahukan. Begitupun di mana kematian itu. Saat kematian datang, kita tengah berada di mana, dalam keadaan apa saat ajal itu tiba. Nah, terhadap sesuatu atau hal-hal yang kita belum mengetahui, ini yang seringkali memunculkan rasa takut dan kekhawatiran. Biasanya pun kita ajrih nika krana dereng mangertos, ya, masih merupakan misteri sehingga memunculkan raos ajrih kuatos piye itu karena orang ngerti. Sebagian orang diberi waktu cukup panjang untuk menjalani kehidupan dunia sebelum ajalnya tiba. Sebagian yang lain hanya diberi kesempatan yang pendek atau terbatas. Bahkan ada yang belum sampai lahir sudah harus meninggal. Mau disebut meninggal dunia belum lari ke dunia ya. Sudah meninggal di dalam perut ibunya. Udah diganteng. Nah, maka berkaitan dengan kematian itu,
Yang terpenting itu bukan waktunya kapan. Yang menentukan juga bukan panjang atau pendek waktu hidup yang diberikan sebelum kematian tiba, tapi dalam keadaan apa saat ajal itu datang kepada kita. Dalam keadaan apa ya? Waktu sudah ditetapkan oleh Allah ya. Tempat ada dua sisi. Ya secara umum ya di dunia itu. Tapi di mana? Di tempat yang melakukan ketaatan atau di tempat melakukan maksiat terkait dengan keadaan. Ini hal-hal yang menjadi ujian kita adalah mengupayakan keadaan terbaik saat ajal tiba. Keadaan terbaik inilah disebut dengan husnul khatimah. Husnul khatimah itu peristilahan yang muncul karena hadis Nabi yang menjelaskan innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal itu ditentukan pada bagian penutupnya. Ini hadis riwayat Muslim. Karena penentu amal pada bagian penutupnya, maka kemudian setiap kita berharap husnul khatimah, penutup usia yang terbaik. Mengupayakan keadaan terbaik, upaya yang dimaksud tentu saja adalah amal yang dilakukan sebelum tiba ajal kematian. Dengan kata lain, amal yang dilakukan sepanjang hidup di dunia. Nah, amal inilah yang diungkapkan di Quran surat At-Taubah 105.
Al-Mulk ayat 2. Malu fasayar fasaya ya fasayara a'malakum, siapa? Allah, rasuluhu wal mu'minun. I'malu, beramallah kalian. Perintah beramal ini berlaku di sini. Dari kita dihidupkan di dunia sampai datangnya al-maut, kematian, merujuk di ayat 2 surat Al-Mulk. Beramalah, karena antara hidup, mulai dihidupkan sampai datangnya kematian, liyabluwakum, Allah enggak menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Yang tidak diuji adalah amal. Waktu beramal di kehidupan dunia sebelum kematian tiba. Lalu di sini ada yang melihat, mengawasi, memperhatikan, melaporkan. Fasayara a'malakum, akan melihat amal-amal kalian. Siapa itu? Allah, Rasulnya, orang-orang mukmin. Allah maha melihat, maha mendengar, maha mengawasi. Rasul akan bersaksi akan amal yang dilakukan oleh umatnya. Orang-orang mukmin juga memberikan kesaksian ya tentang amal-amal yang kita lakukan. Usai melakukan amal di kehidupan dunia dengan menyadari ada Allah yang mengawasi, ada Rasul yang semestinya diikuti, ada orang-orang beriman yang harusnya membersamai amal-amal yang kita jalani. Ali Imran 103, As-Saff ayat 4. Ini cukup banyak ini. Allah maha mendengar, maha melihat, dan seterusnya. Rasul 3, 31, 33, 21.
59 ayat 7. Ini cukup banyak. Allah sami'un basir wallahu ma'akum aina ma kuntum. Melakukan amal di sepanjang kehidupan dunia dengan menyadari Allah Maha melihat, mengawasi, mendengar dan seterusnya, dengan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul, diperintahkan oleh beliau, diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW, bersama orang-orang mukmin, ya, melakukan amal jama'i, melakukan amal ketaatan secara berjamaah. Selesai itu harus meninggalkan dunia tempat beramal ini untuk kembali kepada Allah. Ilaihi rojiun. Ya. Di ayat ini disebutkan wasaturadun, lalu kalian akan dikembalikan. Wasaturaduna, kalian akan dikembalikan. Ila, kepada siapa? Nah, disebutkan di sini kepada Allah, tapi diungkap dengan alimil ghaibi wasyahadah. Alimil al-ghaib wasyahadah. Ya, silakan. Bahwa setiap amal itu diawasi ke dalam pengawasan Allah, Rasul dan para orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin. Tolong diulangi lagi yang Rasul tadi. Kenapa Rasul? Rasul akan memberikan kesaksian di hadapan Allah tentang amal yang dilakukan oleh umatnya. Umatnya di zamannya Rasul? Ya, di zaman Rasul maupun setelahnya itu pasti nanti ada mekanisme lain yang ditetapkan oleh Allah sehingga sampai informasi itu kepada Rasul juga. Ya, tangan, kaki yang berbicara, laporan seluruh makhluk dan seterusnya, dan Rasul memberikan kesaksian. Orang-orang mukmin, ya, yang hidup di masanya, ya, juga pun berikan kesaksian terhadap amal yang kita lakukan. Tapi juga bisa bermakna bahwa ini mengisyaratkan dalam beramal mestinya dibersamai dengan orang-orang mukmin, atau amal bersama yang dijalani, ya, dengan orang-orang mukmin berjamaah. Ini juga mengisyaratkan dalam beramal mengikuti keteladanan Rasul, ittiba'ur Rasul. Amal yang dilakukan dalam kesadaran penuh bahwa ia tengah dilihat, disaksikan oleh Allah, ihsan. Karena ini nanti menentukan kualitas amal. Ya, sebab saat kembali kepada Allah, kualitas ini yang akan kemudian dinilai. Wasaturadun, lalu kalian akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wasyahadah, yang mengetahui perkara gaib dan yang nyata. Yang dimaksud di sini adalah Allah. Nah, zat yang tahu hal yang gaib maupun nyata adalah Allah. Tapi dengan mengungkap Allah sebagai alimil ghaibi wasyahadah, yang mengetahui hal yang gaib dan nyata, ini mengisyaratkan kualitas amal yang dilakukan pada ikmalunya ini. Ada kualitas yang bersifat batiniah gaib, ada kualitas yang syahadah nyata, tampak lahiriah. Ya. Jadi saat kembali ada pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas untuk beramal, dan yang akan dinilai dari amal adalah kualitas lahir maupun batinnya. Ya.
Karena kembali pada Allah yang dia tahu kualitas amal seseorang, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Ya. Itu agar kita mengupayakan di sini sungguh-sungguh, mengupayakan keadaan terbaik itu dengan amal yang kita lakukan, yaitu yang memenuhi prasyarat ya kualitas lahir maupun batin. Karena harus dinilai, pada saatnya akan dinilai oleh Allah yang mengetahui perkara yang gaib maupun yang nyata. Nah, sesungguhnya cukup bagi Allah yang maha mengetahui. Tapi Allah hendak menggelar satu persidangan di mana ditampakkan keadilan yang nyata dan manusia tidak bisa mengingkarinya. Maka nanti kemudian ada tahap demi tahap dalam perjalanan itu. Di ayat ini setelah wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum. Nah, ini proses fayunabbiukum. Setelah ini ya fayunabbiukum. Ini masih di ayat ini, ayat 105 surat At-Taubah. Fayunabbiukum pakai wawu ya. 105 atau pakai wawu hamzah ya. Oh enggak, fayunabbiukum benar. Fayunabbiukum. Bima kuntum ta'malun. Bima kuntum ta'maluna. Nah, fayunabbiukum inilah yang nanti ada semacam show, pertunjukan, sehingga manusia tidak bisa mengingkari. Jadi cekap Gusti Allah niku moho mangertos pun cukup. Tapi agar kemahaadilan Allah itu tampak, maka dilakukan pergelaran itu, pertunjukan itu. Ya, pemberitahuan itu. Fayunabbiukum, lalu akan diberitahukan kepada kalian. Ada audit yang dilakukan terhadap seluruh amal yang sudah dikerjakan. Ma kuntum ta'malun, apa yang dahulu di dunia senantiasa kalian kerjakan akan disampaikan laporannya. Auditnya ada semua. Iya. Yang disembunyikan maupun yang ditampakkan ada semua. Nah, karena itu di sini nanti ada catatan, ada saksi, ada laporan, sumbernya macam-macam. Catatan malaikat, kesaksian anggota tubuh kita, laporan seluruh makhluk, sebagai sumber auditnya ini, sumber informasi untuk disampaikan tentang amal yang kita lakukan itu dari berbagai sumber. Ya. Kemudian lebih mantap lagi nanti kemudian ada penimbangan amal. Kitab catatan dibuka ya. Kitab catatan amal dibuka dan seterusnya. Ya. Sebetulnya kan kenapa tidak harus ditimbang, diperlihatkan, Allah sudah tahu. Ya. Hikmahnya agar manusia lihat langsung mana yang mau diingkari. Ada buktinya semuanya, ada laporannya, ada catatannya.
Bahkan anggota tubuh kita yang berbicara dan memberikan kesaksian, alat rekamnya ada semua. Sehingga ketika sudah sampai pada putusan hukumnya, tidak bisa, ya, tidak ada keberatan lagi, dalam arti sudah tidak bisa melakukan penolakan, tidak bisa banding. Iya. Ya, akhirnya akan putusannya surga atau neraka kan gitu. Ya. Nah, ringkasnya itu, ini kalau baca panjang, khawatir saya kalau dibaca saja kan agak bosan nanti. Ya. Kira-kira seperti itu. Jadi bobot amal itu bukan yang kita kerjakan, tapi niat. Bobot niatnya itu betul-betul karena Allah. Bobot amal. Hanya mengerjakan amal yang kecil-kecil, tapi bobot niatnya itu tinggi. Itu amalnya juga akan Bobot amal, ya, ditentukan beberapa hal. Satu, jenis amal, ya. Kemudian niat, kemudian cara, ya, kemudian frekuensi. Apa ya, frekuensi apa? Berapa kali melakukan, namanya frekuensi, betul ya? Frekuensi atau apa sih namanya? Kuantitas. Berapa kuantitas dan ini kontinuitasnya. Nah, kesinambungan dalam melakukan. Ada amal besar, bobotnya kecil. Ada amal kecil, bobotnya besar. Karena niat misalnya, kita sudah pernah bacakan hadisnya. Ada orang berjihad, ada orang yang mengajarkan ilmu, ada orang yang bersedekah. Tidak dapat pahala sama sekali, malah masuk neraka di jahanam. Kenapa? Karena niatnya. Jadi niat gak ikhlas itu bukan hanya tidak diterima amalnya, bahkan disiksa. Jangan sekedar gak diterima, tapi ada siksa neraka itu. Ya. Ada amal kecil, tapi cara melakukannya benar, maka menjadi amal yang diterima oleh Allah. Ada amal besar, tapi cara melakukannya salah, tidak diterima oleh Allah. Ya. tapi bukan lebih baik yang itu ya. Ya. Tapi bukan lebih baik yang itu. Ya. Senengannya sing cilik-cilik ini dulu. Milih amal sing cilik, ganjarannya sing gede. Sing lakoni sithik ning entoke akeh. Ya, nanti agar kita bisa mengupayakan ini, ya, dan tidak meremehkan amal. Tidak ada amal yang boleh diremehkan, sekalipun jenisnya masuk jenis amalan kecil. Kalau perhatiannya besar, maka kita akan menata niat yang ikhlas dengan cara yang terbaik dan tepat. Maka amal kecil tadi nilainya menjadi besar, terlebih dilakukan secara terus-menerus. Ya. Begitupun dosa. Jangan lihat kecilnya dosa, tapi kalau peremehan terhadap dosa yang kecil, berpeluang dia untuk diulangi. Pengulangan dosa kecil jadi besar juga. Ya. Begitupun dosa besar. Jika ada rasa takut yang sangat besar kepada Allah, lalu benar-benar bertobat, dosa besar itu hilang sama sekali karena Allah mengampuninya. Ya. Nah, maka di sini diperlukan niat yang ikhlas, cara yang benar, perhatikan kuantitas dan kontinuitasnya, keajikan melakukannya. Nabi mengatakan khairul amal adwamuha wa in qalla.
sebaik-baik amal adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun ya sedikit. Jangan sing mlebu niku nggon sedikit ini ku. Yang diserap itu adalah dawamnya, kontinya ini loh. Kan seringkali kita walaupun sedikit, nggon sedikit itu yang dicekel. Padahal yang dicekel itu adwamuha, kontinuitasnya itu. Karena tatkala amal itu sedikit tapi kontinu terus-menerus, ya jadi amal yang banyak. Ya. Dengan baca satu hari 1 juz berarti leran setahun. Nah, yuk. Kalah dengan yang 1 hari 2 lembar misalnya, tapi terus tidak pernah berhenti, bisa melampaui yang jenengan lakukan. Kalau niatnya benar dan lurus, pasti dia akan semestinya kan dia akan memaksimalkan. Iya. Jadi berpikir kecil dan besar. Ini bukan hal yang terpisah-pisah, pasti akan sangat terkait. Hanya unsur-unsur ini harus perhatikan. Ya. Kalau niatnya ikhlas, orang akan bersungguh-sungguh karena dia menginginkan perhatian dan penilaian dari Allah. Kalau penilaian dari Allah yang diharapkan, dengan ilmunya dia mestinya tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Maka dia tidak berani sembrono melakukan amal itu, sehingga cara yang dilakukan dia pastikan benar dan dilakukan dengan sungguh-sungguh karena sedang diawasi oleh Zat yang Maha melihat. Ya, caranya benar dengan kualitas yang terbaik, lalu dia akan melakukannya secara terus-menerus karena dia sadari inilah bentuk pengabdiannya kepada Allah. Ya, ini memang nanti kemudian mempengaruhi yang lainnya. Ya. Tapi unsur-unsur ini menentukan bobot amal tadi. Maka jangan sekedar melihat pada jenis amalnya. Jenis amal yang besar atau kecil tidak cukup di situ, perhatikan niatnya, caranya, kuantitas dan kontinuitasnya. Nah itu. Ya. Bisa juga pada kadar manfaat. Manfaat dari amal yang dilakukan. Kalau manfaatnya itu luas dan terus-menerus, ya menjadi amal yang nilai kebaikannya tidak pernah terputus. Ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ini berkaitan misalnya sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak soleh mendoakannya. Jadi tujuh ini sebenarnya penentu ya. Oh iya. Penentu ada Iya. Mungkin. Tetapi kadang kita kalau begitu tahu penentu itu kalau berbuat baik itu memang seharusnya dilakukan. Tapi kok kadang-kadang malas gitu. Ya, ini ada pengakuan gitu. Kalau tahu di dunia ini menjadi penentu bagi kehidupan setelahnya, kenapa kita malas untuk melakukan ketaatan, amal soleh, ibadah di kehidupan dunia? Kira-kira nopo kok malas banget? Ini saya hapus ya. Yeah. Kami apa ya?
Ikhlas ya. Amal yang ilmu. Ada amal, ya. Amal saya. Apakah amal baik, amal buruk? Ada unsur yang menentukan amal itu dilakukan. Satu, ilmu. Jadi Pak Taro ngendika sudah tahu itu berarti ilmu. Sudah tahu bahwa hidup di dunia itu menentu. Aspek ilmu dia sudah miliki. Neng kok males? Males itu kira-kira faktor apa? Nafsu. Gimana? Ya, faktor nafsu. Ilmu harus dimiliki sehingga orang mengetahui benar, salah, hak, batil, baik, buruk, taat, maksiat. Harus tahu ilmunya kan ya. Tapi nggak mungkin ilmu dimiliki kecuali orang harus belajar, menuntut ilmu. Al-ilmu bit-ta'allum. Al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu didapat dengan ta'allum, dengan belajar. Maka belajar menjadi kewajiban. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Agar setiap muslim punya ilmu, karena ilmu ini yang menjadi dasar dalam melakukan amal, sehingga benar amalnya, ikhlas melakukannya. Yang dicapai dengan belajar. Thalabul ilmi. Tapi faktanya ada orang mengetahui hal yang benar, hal yang wajib ora dilakoni. Males tadi, wegah dan seterusnya. Karena ada unsur hawa nafsu. Ya. Ada nafsu dalam diri manusia yang diantaranya mengajak kepada perbuatan dosa. Ya, ini di Quran surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa la amartum bisu. Sesungguhnya nafsu benar-benar mengajak kepada perbuatan dosa. Ada yang dikecualikan di sini, illa ma rahima rabbi. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Nafsu. Nafsu ngajak melakukan perbuatan dosa, kecuali ma rahima rabbi, yang dirahmati Tuhan. Nah, disinilah kemudian nafsu butuh untuk dididik, ditundukkan, ya. Dilatih untuk taat dengan syariat, tuntunan agama. Dilatihnya itu dengan cara apa? Dengan riyadhah. Mujahadah.
kitab disebut Riyadhatun Nafs atau Mujahadatun Nafs. Maka ada kitab Riyadhus Shalihin, itu riyadhahnya orang-orang saleh. Nggak bisa menghatamkan Riyadhus Shalihin, bagi tahu riyadhahnya orang saleh harusnya seperti apa. Jadi kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Melatih nafsu untuk taat tunduk dengan syariat. Latihan itu tidak hanya sekali dua kali. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima situ bihi. Hadis ini ada di kitab Riyadhus Arba'in An-Nawawiyah juga. La yu'minu, tidak beriman, ahadukum, seseorang dari kalian, hatta, sehingga yakuna hawahu, hawa nafsunya menjadi tabaan, mengikuti, lima, pada apa-apa jitu aku diutus bihi dengannya, sampai hawa nafsunya mengikuti syariat yang aku bawa. Maka nafsu ini harus dididik, dilatih, ditundukkan dari ammarah bisu agar kemudian menjadi mutmainnah, ya, menjadi nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Mendidik nafsu yang mengajak pada perbuatan dosa agar menjadi nafsul mutmainnah. Nah, nafsul mutmainnah inilah yang disebut di ayat ini ma rahima rabbi. Nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku adalah nafsu yang mutmainnah, tenang dengan iman dan ketaatan pada Allah. Tapi menjadi tenangnya ini tidak tiba-tiba, ada riyadhah, ada mujahadah yang dilakukan. Jadi jawabannya kenapa malas? Ada nafsu. Kurang latihan. Kadang-kadang tidak cukup sabar latihan 1-2 kali gagal terus nyerah mandet. Ya, terus saja lakukan ini. Berapa lama sampai kematian datang? Ini sebab pertama yang menjadikan tadi malas, wegah dan sebagainya, padahal sudah tahu. Unsur yang lain selain nafsu ini adalah ada setan. Kalau saya sebut setan ada yang tersinggung nggak? Al-Baqarah 208. Perintah untuk totalitas patuh kepada perintah Allah, udkhulu fis-silmi kafa, langsung disambung dengan kalimat wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu mengisyaratkan untuk totalitas kepatuhan kepada Allah, kafah dalam berislam, ya.
itu pasti akan menghadapi berbagai upaya setan. Karena setelah udkhulu fis-silmi kafah langsung wala tattabi'u khutuwatis. Lalu Allah memberitahukan, sadari dia adalah musuh kalian yang sebenarnya. Ya. Innahu lakum aduwwun mubin. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya dia musuh yang nyata bagi kalian, musuh sebenarnya kalian. Musuh itu pasti berusaha untuk mencelakakan kita, sehingga dia akan memasukkan pengaruh di dalam hati kita. Sebab hati itu yang mendorong kita melakukan tindakan. Jadi kalau dalam kitab Tazkiyatun Nufus disebutkan, hati itu benteng pertahanan yang akan coba dimasuki oleh setan. Ya. Kalau ada pintu benteng yang terbuka, setan segera masuk itu. Ya. Nah, maka jangan sampai benteng ini terbuka, tutup rapat-rapat, karena setan akan menjadikan ini target untuk memasukkan pengaruh alladzi waswisu fi sudurin, masukkan pengaruh dalam hati manusia. Dan permusuhan setan sejak awal penciptaan Adam kan. Dia sudah pasang target sejak awal, begitu vonis dijatuhkan, ya. Tetapi eksekusi itu ditangguhkan karena dia minta ditangguhkan sampai hari kiamat tiba. Maka ada rentang waktu yang akan dia gunakan untuk menggoda manusia. Langsung dia pasang target, karena engkau telah memberi waktu tangguh padaku, la'utiyannahum, maka aku akan datangi manusia. Nah, jadi setan kemudian langsung menetapkan ya target. Engkau sudah penuhi permintaanku ya Allah untuk ditangguhkan. Eksekusi untuk masuk nerakanya kan ditangguhkan tuh. Ya. Karena ada waktu, setan akan gunakan waktu ini untuk mempengaruhi manusia. La'utiyannahum, aku akan datangi mereka. Aku akan datangi itu artinya dia aktif, tidak numbul. Iya, jadi strateginya strategi penyerangan. Itu strategi strategi pertahanan paling kuat kan dengan menyerang. Jadi nyerang nih, setan tuh nyerang, setan tuh nggak nunggu. La'utiyannahum, benar-benar aku akan datangi mereka. Min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan, dari kiri, datangi semua. Mana yang memungkinkan untuk masuk? Ya. La'uhuyannahum ajmain, aku akan sesatkan mereka semuanya. Targetnya itu semaksimal mungkin. Nek iso kabeh tersesat. Iya. Iya. Jadi pengajian itu digoda setan yo iso. Orang beribadah itu setan juga lihat celahnya. Yeah. Jenengan baca bukunya Syekh Imam Ibnul Jauzi, Talbis Iblis judul bukunya. Itu berbagai macam tipu daya setan dalam menggoda manusia. Talbis Iblis. Atau dulu ada buku kecil yang kemarin saya sampaikan, Syekh Ali Al-Qattani ya, dari Mesir, itu Sehari Bersama Setan. Itu cara-cara setan untuk mencoba cari celah masuk, memberikan pengaruh. Nah, di ayat 208 disebut dengan khutuwati setan, langkah-langkah setan, itu program-programnya. Dulu pernah kita sampaikan, setan itu dia punya target. Targetnya semua manusia disesatkan. Targetnya maksimal semua kalau bisa. Ya. Tujuannya apa? Syirik. Manusia berbuat syirik.
sampai ya, hingga tidak engkau dapati dari manusia itu kecuali menyekutukan engkau ya Allah. Jadi ini tujuannya syirik. Tujuannya agar manusia melakukan kesyirikan. Targetnya semuanya. Ya. Kemudian strateginya menyerang. Strateginya menyerang kan, la'utiyannahum, aku akan datangi mereka. Strategi menyerang. Iya. Rentang waktunya ya sampai kiamat tiba, sampai hari manusia dibangkitkan. Ila yaumil waqt. Meskipun setan, iblis tahu manusia ini ada yang tidak bisa digoda, illa min ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas, tak mampu. Ya. Nah, maka kunci kemenangan di sini, illa min ibadaka al mukhlasin, illa min ibadakal mukhlasin. Terus sudah pernah kita sampaikan perbedaan mukhlis dengan mukhlas. Bukan kakak beradik itu ya. Mukhlis itu orang yang ikhlas, tapi ikhlasnya itu belum menjadi sifat yang permanen. Okay. Tapi kalau sudah mukhlasin, itu sudah menyatu dengan dirinya. Dulu ada ngasih gambaran, ibaratnya orang yang bisa nyanyi dengan penyanyi, ini beda atau sama? Beda. Kualitasnya lebih bagus mana? Penyanyi. Nah, mukhlas itu seperti penyanyi itu, dia sudah jadi profesinya, sudah mengakar pada mukhlas. Kalau mukhlis ya ikhlas bisa, tapi mungkin belum menjadi sifat yang menetap. Nah, yang nggak bisa digoda oleh iblis ini al-mukhlasin, orang yang ikhlasnya itu sudah menetap pada dirinya. Itu kalau dalam peristilahan tasawuf namanya makom, bukan hal. Kalau dalam ilmu tasawuf itu adanya namanya hal, ada namanya makom. Nah, ada yang sering pakai untuk pembicaraan durung makomi. Makom itu apa? Bukan makan, makom. Hal itu keadaan, hal. Sifat yang ada pada seseorang tetapi belum permanen. Itu hal. Misalnya ikhlas itu pada kita masih berupa hal atau sudah jadi makom. Kalau makom sudah permanen, sudah relatif tetap, ya, menjadi sifat kita. Itu makom, ya, makom ikhlas, makom zuhud, makom warok, makom mahmudah, ya, tempat atau posisi yang terpuji. Kalau hal itu masih sering berubah-ubah. Ya, jadi masih bisa seneng awah-awah, itu baru hal namanya. Ya. Jadi kalau dilakukan proses latihan tadi terus menerus, riyadhah terus menerus, yang tadinya hal bisa jadi makom. Ya. Nah gitu, ini jawab pertanyaan tadi, kenapa kok jadi malas gitu ya. Ada hawa nafsu, ada setan yang menggoda. Masih ditambah lagi unsur yang lain kok terus jadi malas orang itu. Apa kira-kira satu lagi ini? Dulu pernah kita sampaikan. 1 nafsu, 2 setan, 3 apa? Mata'ul hayatid dunya, kesenangan hidup duniawi. Ya. Kesenangan dunia, ya.
Mataul hayatid dunya. Tapi sebetulnya itu kan sudah masuk dalam nafsu juga. Loh, iya, ini objeknya. Ini sarananya. Dalam diri ada nafsu yang ammarah bisu, ngajak berbuat dosa. Sarana berbuat dosanya kesenangan duniawi. Ini sebetulnya sarana yang sebetulnya netral. Tapi tatkala manusia cenderung mengikuti hawa nafsunya, maka kesenangan dunianya dijadikan sarana untuk berbuat dosa. Kalau orang berhasil menundukkan nafsunya, mengatasi godaan setan, mengikuti ilmu yang benar, maka kesenangan dunia menjadi sarana ya untuk melakukan ketaatan. Cuman tetap ini tetap menjadi unsur penting yang juga mempengaruhi manusia untuk mengikuti hawa nafsu dan godaan setan. Karena setan kan memanfaatkan kecintaan manusia pada dunia. Ya. Kan ngajak itu perlu iming-iming gitu. Dulu pernah kita sampaikan, Nabi pernah gambar garis lurusan itu. Lalu di kanan kiri ada garis-garis bengkok. Ini di hadis Riyadhus Shalihin Nabi menjelaskan, Nabi membuat gambar lurus. Lalu Nabi mengatakan hadza siratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus, kata Nabi. Sedang di kanan kiri ini subulus sayatin, jalan-jalan setan. Setan akan berada di ujung jalan yang bengkok ini, ya, untuk memanggil kalian yang sedang berada di jalan yang lurus ini. Kita yang sedang berada di jalan yang lurus ini, sedang sholat, sedang ngaji, ya, sedang bersedekah, silaturahim, jalan lurus ini. Setan akan manggil. Kalau dipanggil ben mengu terus ben melu, caranya terus pundi? Wah, ada kesenangan manusia di dunia. Maka setan akan mengiming-imingi kesenangan duniawi agar manusia berpaling dan mengikuti kemauan setan untuk mengikuti jalannya. Saat dia berada di jalan yang bengkok, wis ora kroso karena mendapatkan apa yang disukai. Nek wis ketemu kesenangannya kan terus lali lian-liannya. Asiklah manusia dengan kesenangan dunia ini, terus menerus ya berbuat dosa. Padahal tadi ajal itu sudah ditentukan, ada limit batas waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dia kesini ini makan waktu dan semakin jauh dari garis lurus ini. Semakin kesini kan semakin jauh nih. Ini masalahnya kalaupun sadar itu balik robahnya gitu. Mau cari jalan alternatif orang, ya, maka iya, apa namanya, mentaati perintah Allah, menetapi jalan yang lurus itu berat, iya. Tapi lebih berat lagi kalau sudah terlanjur berbuat dosa, untuk balik lagi lebih berat itu. Jangan sampai tergoda untuk belok tadi. Kan setan akan manfaatkan, oh ya manusia itu suka dengan dunia, maka dunia akan jadi iming-iming. Ora apa-apa dosa sithik ya mung sedhela kok. Sing penting oleh duit dhisik kok kan tobat gampang. Kira-kira begitu. Jadi setan akan mempengaruhi pikiran manusia untuk mulai meremehkan jalan lurus yang sedang dia tempuh itu. Engko balik gampang lah mung ora sepiro gitu. Kira-kira begitu. Ya, silakan. Saya mau terkait dengan godaan setan itu sampai harus dibangkitkan. Ya. Itu maksudnya gimana? Apakah setelah mati masih bisa digoda lagi? Ya. Sejak diberi vonis, kan Allah sudah menetapkan dia menjadi penghuni neraka, ini vonisnya.
Lalu iblis itu kan minta waktu tangguh. Ya Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan masa hukumanku sampai datangnya hari manusia dibangkitkan, sampai hari kiamat. Jadi kalau kiamat belum terjadi, jangan jatuhkan vonis dulu padaku. Kemudian Allah mengatakan, kamu termasuk yang diberi waktu tangguh. Berarti bandingnya diterima. Ya, Allah menerimanya. Begitu diterima ya permohonan banding itu oleh iblis, maka iblis kemudian bersumpah demi Allah, wa bi izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, karena engkau telah memberi waktu tangguh kepadaku, la'uhyanahum ajmain, aku akan sesatkan manusia semuanya. Jadi dia ngerti ada waktu yang bisa dia gunakan untuk menggoda manusia. Aku akan sesatkan semuanya. La'utiyannahum, aku akan datangi mereka min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailhim, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sampai tidak engkau dapati ya mereka itu kecuali menyekutukan engkau. Tujuannya sampai syirik. Ya. Syirik itu bukan hanya nyembah berhala, tetapi mempertuhankan selain Allah, yakni mengilahkan selain Allah. Formalitasnya masih Islam, tapi perilakunya itu dikendalikan oleh kecintaan pada harta, sehingga tidak peduli halal dan haram, itu sudah mengilahkan harta. Syirik dia ya. Formalitasnya masih muslim, tapi perilakunya dalam kendali dominasi kecintaan kepada kekuasaan, sampai nggak peduli dengan cara apapun, yang penting dapat. Dia sudah mengilahkan kekuasaan itu. Syirik dia. Iya, setan berhasil. Jadi sampai hari dibangkitkan itu adalah batas waktunya sampai kiamat terjadi. Oh enggak, sudah kalau di alam barzah itu sudah tidak ada godaan setan, godaannya di dunia saja. Ya. Nah, tapi waktu menggodanya sampai hari kiamat. Yang digoda manusia hanya dalam masa ujian. Masa ujiannya kan dunia saja, bukan barzah. Ya, masa hidup di dunia. Jadi dia sudah tidak digoda di barzah karena bukan masa ujian untuk melakukan amal lagi. Ya. Tapi waktu menggodanya setan tetap bisa berlangsung sampai kiamat tiba, pada orang-orang yang masih hidup, yang masih dalam masa ujian itu. Ya, itu ya. Jadi di barzah nggak digoda karena bukan masa ujian barzah itu. Masa ujiannya kan dunia. Nah, hanya waktu menggodanya masih berlangsung. Silakan. Tapi pada siapa? Pada manusia masih hidup di dunia, yang masih berada di masa ujian. Itu ya. Ya, silakan Bang Senam. Terkait dengan amal apa ada toleransi dalam kita beramal itu dalam waktu ini. Ada orang beramal terus dia ngomong dalam dia berkata maksudnya untuk siar. Saya tanyakan, apakah ada dalam kita itu ada toleransinya enggak? Selalunya kadang-kadang ini sering mak-mak ya tulis di status apa itu namanya itu ya, kan alhamdulillah hari ini bisa bagi-bagi nasi bungkus 10 kotak. Mudah-mudahan besok bisa lebih lagi. Sama teman-temannya amin, amin, amin. Itu katanya dia mau syiar. Di satu sisi kita lihat kan itu ria. Nah, gimana Ustaz? Sudah? Sudah. Ya. Ayat 271 Al-Baqarah. Al-Baqarah surat kedua ayat 271. 271.
Sudah ketemu? Coba dibaca. Bismillah. (271) Terjemahnya tidak apa-apa. Ya. 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 Ya, terjemahnya ada. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, terus itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang, jika kamu sembunyikan sedekah-sedekahmu, disembunyikan, kamu beri kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik. Itu lebih baik. Dan Allah akan menghapus bagian Allah tidak mencela sedekah terang-terangan. Tapi persoalan niat hanya Allah yang tahu, kemudian pelakunya sendiri. Kita tidak perlu mencari tahu isi hatinya pelaku sedekah itu. Bukan wilayah kita. Ya. Secara nyata yang terlihat bersedekah sudah, nilai saja dengan kebaikan itu. Nah, persoalan ikhlas atau tidak, riya atau enggak, itu bukan wilayah kita. Ya, seringkali saya sampaikan, kita ini bukan tim penilai. Ya, kalau tidak bisa ikut membantu sama-sama dalam melakukan kebaikan, ya setidaknya jadi penggembira lah. Mensupport, ya, memotivasi untuk banyak orang melakukan hal yang sama. Itu. Ya, silahkan. Ada Pak ya? Enggak, ayo. Kalau saya senang bahas kematian tadi. Kematian, sebetulnya mati itu kan jasadnya, sementara gangguan Allah. Ya. Di sini sedikit mendengarkan dari Gus Bah bahwa roh itu kalau kembali ke pangan Allah itu sebenarnya senang. Apalagi yang ditempati dulunya itu orang-orang yang suka berbuat maksiat. Jadi kalau dia pulang itu hawanya mau senang tahu itu Pak, kembali kepada Allah di surga. Makanya kalau ada orang meninggal nggak usah ditangisi, karena roh itu udah pulang senang. Dan saya tanyakan gini Pak, waktu peradilan itu kan yang menjawab itu kan anggota badan. Iya. Nah, sementara untuk roh-roh itu posisinya bisa dijelaskan, Pak? Yang diingkari, tidak dipercaya oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik jahiliyah dulu kan, ketika turun ayat Quran dan Nabi membacakan bahwa orang-orang yang sudah mati itu nanti akan dihidupkan kembali. Ya. Dihidupkan kembali itu dalam mana disatukan kembali roh itu dengan jasad. Karena pengingkaran mereka itu dengan perkataan bagaimana mungkin manusia yang sudah hancur berkalang tanah, sudah menjadi tulang belulang kok bisa dihidupkan kembali. Itu mengisyaratkan bahwa dihidupkan kembali itu akan utuh kembali roh dengan jasadnya, sehingga menjadi sesuatu yang diingkari oleh orang-orang kafir. Dan justru itu menjadi bukti kemahakuasaan Allah. Dan karena itu tangan, kaki akan berbicara dan memberikan kesaksian. Nah gitu. Okay. Tapi bagi orang-orang kafir itu malah untuk semua orang-orang hal-hal seperti itu malah menjadi celahan, dicela, dicemooh. Iya, ya ketrian nggih sami mawon. Orang-orang kafir sepanjang zaman itu perilakunya serupa. Ya. Agama ini jadikan bahan olok-olokan.
menjadi bahan olok-olokan. Akhirat itu dianggap hanya dongeng, ya, nabi-nabi dan seterusnya hanya dongeng. Ya, bahkan kejadian yang dahsyat seperti kemarin di Los Angeles pun dianggap itu hanya masalah fenomena alam. Sama sekali tidak coba dikaitkan dengan perilaku mereka, enggak ada. Karena memang namanya orang kafir tidak ada iman sama sekali. Ya, terserah akalnya saja mau berpikir seperti apa, mau dibangun argumentasi seperti apa, ya itu mengikuti hawa nafsunya. Maka orang beriman, orang kafir itu hanya menggunakan akal dan hawa nafsu. Orang beriman menggunakan akal, ya, hati dengan merujuk kepada ayat-ayat Allah. Berarti setan itu dalam bentuk orang-orang kafir, Pak. Setan itu dalam bentuk. Ya. Minal jinnati, nah, setan itu dari kalangan jin dan manusia. Orang-orang kafir sudah jelas itu setan dari kalangan manusia. Ngomong bodoh setan. Terus kesimpulannya benar digoda setan dadi wong kafir. Tapi godon yang dadi setan itu. Cukup, ada yang mau disampaikan lagi? Sementara kita cukupkan. Ada, silakan. Monggo Ibu. Ya. Monggo Ibu. Ini hubungannya yang saya tanya Pak Ustadz, hubungannya dengan orang yang meninggal. Meninggal, nggih. Ada saya itu pernah difitnah yang luar biasa. Terus itu saudara saya. Karena dia apa? Difitnah. Difitnah, fitnah yang luar biasa. Nggih. Terus itu masih saudara. Ya. Meninggal walaupun dia non, tapi saya kok kelas tahu kalau dia tidak akan masuk surga ya. Terus saya kok pikir, terus saya di depan jasadnya saya memaafkan, saya berikrar memaafkan. Apakah itu akan dimaafkan walaupun menurut keyakinan kita mereka tidak akan masuk surga? Begitu Pak Ustadz. Terima kasih. Syarat masuk surga itu kan iman. Kalau iman pada Allah tidak ada, ya syarat tidak terpenuhi. Dengan memaafkan itu sudah satu kebaikan, walaupun terhadap orang yang mungkin berbeda agama. Tapi problem amal orang yang kafir itu kan tetap tidak ada satupun yang diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ada iman. Ya. Sampai ada satu hadis riwayat Imam Bukhari, Allah berfirman kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, menyembah selain Allah, mempertuhankan selain Allah. Allah mengatakan, mintalah pahala, mintalah balasan dari siapa kalian mempertuhankannya. Ya. Kalau ketika hidup menganggap si fulan itu sebagai Tuhannya, ini minta saja pahala pada dia. Itu kan tidak mungkin. Maknanya memang yang benar untuk dipertuhankan hanyalah Allah. Satu. Yang kedua, amal yang dilakukan oleh orang-orang kafir tidak ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat akhir di surat surat Al-Kahfi itu pernah kita sampaikan. Jangan ya. Ayat 103 sampai ayat 105.
Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 103 sampai 105. Qul, katakanlah hai Muhammad, hal nunabbiukum, mau tidak kami beritahukan pada kalian, bil akhsarina a'mala, orang yang paling merugi amalnya, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang yang sia-sia amalnya, sia-sia perbuatannya di kehidupan dunia. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, padahal mereka dulu di dunia mengira telah beramal sebaik-baiknya. Siapa mereka? Ulaika ladzina kafaru bi ayati rabbi, mereka itu orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Tuhannya, wa liqaihi, dan mengingkari pertemuan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka amal mereka terhapus, tidak ada yang diterima. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, tidak ada satupun yang perlu untuk kami timbang dari amal yang dilakukan. Jelas ya? Baik, kita break dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,